Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Godong Ayu. Kali ini kita akan berbicara mengenai peralatan apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan ekoprint. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Baik, peralatan pertama yang kita siapkan itu tentu saja adalah kompor gas dalam hal ini, atau sebetulnya bisa juga dengan tungku, misalnya teman-teman menggunakan kayu dan sebagainya, tapi kali ini saya menggunakan kompor gas yang lebih praktis gitu ya. Nah, untuk kompor gas pilihlah yang nyala apinya biru begitu. Nah, untuk kompor gas saya memilih yang ada api lilinnya yang biasa digunakan untuk misalnya ekoprint pada kulit, karena kita bisa atur besar kecilnya api sehingga bisa menjadi lebih kecil kalau untuk yang kompor api lilin ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kompor yang ada di rumah sebetulnya, tapi pastikan bahwa nyalanya sudah cukup gitu untuk tujuan ekoprint kita. Nah, letakkan kompor pada ruang terbuka sirkulasinya sehingga sirkulasi udara bisa bebas, kita bisa jadi bergerak begitu udaranya. Kemudian ini gas sesuai dengan peralatan yang penting lainnya dan harus ada itu adalah gunting, atau bisa juga alat pemotong yang lain, misalnya pisau, cutter dan sebagainya, tapi lebih mudah menggunakan gunting ya. Nah, gunting ini digunakan untuk memotong tali nanti atau memotong plastik gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah tali. Bisa kita menggunakan tali, ini tali tukang ya, saya tidak tahu namanya apa, tapi bisa juga kita menggunakan rafia ya. Tali ini bisa kita gunakan secara berulang, jadi setelah dipakai nanti bisa digunakan lagi. Kemudian yang ini sebetulnya bahannya bisa apa saja. Saya biasa menggunakan paralon gitu, atau bisa juga ini ada pipa galvanum ini ya, pipa galvanum yang kita habis plastik ya. Ini bisa juga teman-teman menggunakan kayu atau bambu begitu. Saya juga pernah menggunakan kayu atau bambu. Nah, ini manfaatnya adalah untuk membantu kita saat menggulung ya. Meskipun beberapa teman ada juga yang tidak menggunakan kayu, tidak menggunakan galvanum ataupun tidak menggunakan paralon ini, itu tidak masalah sebetulnya. Hanya saya pribadi saya merasa terbantu dengan alat bantu gulung ini, jadi membuat teman-teman bisa pakai ataupun tidak. Kemudian yang lainnya lagi itu adalah plastik ini juga sebetulnya pilihan ya, jadi boleh digunakan ataupun tidak gitu. Nah, saya biasa menggunakan plastik, ini adalah plastik 0,3 ya ukurannya. Jadi lebarnya ada variasi sebetulnya tergantung dari lebar kain yang kita inginkan begitu. Jadi ada juga teman yang menggunakan plastik yang hitam gitu ya, yang bisa digunakan lagi. Ini sebetulnya bisa digunakan lagi asal tidak lengket gitu. Kalau yang lengket ya kita tidak gunakan, tapi biasanya bisa berulang gitu. Atau bisa juga model plastik yang lainnya sih. Ini hanya untuk barrier saja. Kadang-kadang saya juga tidak menggunakan barrier ini, jadi dibiarkan saja alamiah menggulung begitu langsung kainnya, sehingga hasilnya seperti menumpuk, tidak masalah, tergantung selera kita masing-masing sebetulnya. Kalau teman-teman dari ekoprinter sebarat gitu, banyak juga yang tidak menggunakan plastik karena dinilai akan menimbulkan banyak sampah plastik gitu. Tidak kalah penting lainnya dan sangat urgent itu adalah
alat kukusnya. Nih, alat kukusnya sebetulnya bisa menyesuaikan ya, teman-teman punyanya apa begitu. Kalau saya pribadi, saya menggunakan softlock seperti ini. Diameternya saya minimal 43 cm karena menyesuaikan dengan panjang paralonnya. Jadi diameternya. Jadi ini maaf sudah berulang kali dipakai. Jadi bisa diletakkan seperti ini. Ya, jadi diameternya menyesuaikan dengan ukuran gulungan kain kita. Gitu. Bisa juga dengan panci yang lebih kecil, tapi saya pribadi biasanya menggunakan ini. Jadi diameternya ini sekitar 45 cm karena panjang pipa yang saya gunakan ini adalah 40 cm. Atau ada juga teman-teman yang menggunakan klakat ya, klakat kotak begitu. Nah, untuk klakat ataupun dandang sendiri, saya menyarankan untuk dandang ini terbuat dari stainless steel. Jadi harapannya supaya tidak berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh zat-zat yang kita gunakan untuk ecoprint. Jadi kemudian juga sebaiknya ini terpisah dari alat yang kita gunakan untuk masak sehari-hari, karena memang kita tidak tahu gas apa yang dihasilkan saat kita mengeco gitu ya. Kemudian kita tidak tahu juga tanaman-tanaman yang kita gunakan ini mengandung racun atau enggak gitu. Jadi sebaiknya memang dipisahkan. Saya rasa itu teman-teman nanti ada potret beberapa alat main yang membantu kita ya. Jadi nanti mungkin ada ini bak-bak untuk tempat warna tambahannya, kemudian ember untuk air gitu ya, kemudian juga untuk meniriskan daun, kemudian juga ada lap begitu. Jadi itu sesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi secara mendasar yang kita butuhkan itu adalah tadi. Terima kasih teman-teman atas